Ya, anak-anak, selain kalor yang kita pelajari, ini ada materi lain yaitu tentang perpindahan kalor ya. Jadi panas itu bisa berpindah ya. Ada 3 caranya yang sudah kamu kenal, yaitu secara konveksi atau aliran, konduksi atau hantaran, dan radiasi atau pancaran. Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalor itu berpindah jika 2 tempat suhunya berbeda ya. Kalau suhunya sama tidak ada. Nah, ada 3 cara kalor berpindah, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, yaitu hantaran, aliran, dan pancaran. Nah, sekarang yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas dengan cara adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel yang zat perantaranya ya. Jadi panasnya merambat melalui zat padat. Jadi zat padatnya itu tidak ikut bergerak ya, dia hanya bergetar saja. Nah, kalor yang mengalir dari satu titik ke titik lain tiap satuan waktu itu dinamakan laju konduksi kalor ya, atau H adalah Q per T. Jadi kalor yang mengalir tiap waktu ya, itu namanya laju kalor. Nah, laju kalor pada peristiwa konduksi itu tergantung dari, yang pertama adalah perbedaan suhu kedua ujungnya. Jadi makin besar perbedaannya, maka lajunya makin cepat. Artinya panas yang bergerak itu setiap detiknya makin bertambah. Lalu luas penampangnya ya, semakin besar luas penampang benda, maka lajunya makin besar. Lalu jarak antara titik yang suhunya berbeda atau L ya. Kalau jaraknya makin jauh, maka lajunya makin kecil. Tapi kalau jaraknya makin dekat atau pendek, maka lajunya makin besar. Lalu tergantung dari konduktivitas logam ya, atau jenis logam yang dilalui oleh panas itu. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya tempat suhunya tinggi, ini rendah, ini logam ya. Maka dia akan mengalir dari sini ke sini ya. Tadi rumusnya adalah ini ya. H per T sama dengan K. K itu konduktivitas panas, A luas penampang, yang ini luas ini ya. Nah, ini. Delta T adalah selisih suhu jadi antara T1 dan T2. Lalu panjangnya ya, terbalik ini, karena kalau ini besar maka lajunya jadi kecil. Kalau ini pendek, lajunya besar ya. Jadi H per T sama dengan KA delta T per L ya, kat gitu ya. Nah, contohnya ini ya, misalnya ini. Batang aluminium dan batang besi berbentuk silinder berpenampang sama, jadi A-nya sama. Diameternya 5 cm. Disambung jadi satu, seperti ini ya. Kemudian ujung batang aluminium yang panjangnya 125, jadi ini 125, dicelupkan ke dalam air yang sedang mendidih, jadi ini suhunya 100 di T1 ini. Ujung batang besi yang panjangnya 75, ini 75, dihubungkan dengan es batu, berarti ini suhunya 0 ya. Jadi ini 100, ini 0. Pertanyaannya, berapakah suhu sambungan batang besi aluminium? Jadi ini berapa suhu di sini ya. Yang kedua, berapakah laju aliran melalui kedua batang itu ya, atau Q per T-nya. Diketahui konduktivitas besi 50, konduktivitas dari aluminium 200 ya. Anak-anak, ini D atau L-nya 5 cm ya. D atau diameternya 5 cm. Nah, anak-anak, soal seperti ini kita kerjakan dengan cara begini. Laju alirannya di sini dan di sini sama ya. Panas yang merambat ke sini dengan sini itu sama lajunya. Jadi laju kalor aluminium sama dengan laju kalor besi ya. Tadi rumusnya kan KA delta T per L ya. KA delta T per L, besi, ini aluminium ya. Karena luasnya sama, maka A-nya dicoret ini. Tinggal dimasukkan ya, KAL-nya adalah 200 ya, ini 200, suhunya ini 100 dikurangi T ya. Ingat, delta T adalah suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Jadi ini lebih tinggi daripada ini, jadi ini 100 dikurangi T. Tapi kalau yang ini lebih tinggi daripada ini, jadi T dikurangi 0 ya, T2 nya 0. Kita masukkan, maka T nya ketemu adalah 70,6 ya. Jadi suhu di sini pasti di bawah 100 dan di atas 0 ya. Nah, sekarang berapakah Q per T nya lah? Caranya kita ambil salah satu saja, entah aluminium ataupun yang besi. Misalnya kita ambil aluminium ya. Jadi
Q per T adalah KA delta T per L, ya, per L, atau ada yang per D ya, D itu panjang tapi di sini kita pakai L saja. K-nya 200. Nah, luas kita anggap adalah lingkaran, rumusnya adalah pi r kuadrat, ya, pi r kuadrat atau pi kali setengah D kuadrat, ya. Kita masukkan pi, ini seperempat ya di sana ya, seperempat ini kan setengah D dikuadratkan, ini seperempat ya, kali 100 min, T-nya 70,6 dibagi panjang aluminium 1,25. Hasilnya adalah 5,88 dibagi 2 ya. Ya, ini karena ini kan tadi salah, ini harusnya seperempat ya, karena setengah D kuadrat atau pi r kuadrat ya. Ini nanti tolong dibetulkan. Nah, sekarang konveksi. Konveksi adalah perpindahan atau aliran kalor dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya rendah, yang disertai dengan aliran partikel zat perantaranya. Jadi panas ini merambat bersama dengan mediumnya. Jadi mediumnya ikut bergerak, itu jadi konveksi ya. Jadi konveksi itu terjadi pada fluida karena bergerak ya. Kalau zat padat kan tidak bisa. Jadi konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Dan kita tahu bahwa zat cair dan gas adalah dinamakan juga fluida. Jadi kalau konduksi pada benda padat, kalau konveksi pada fluida. Nah, besar laju konveksi kalor tergantung dari, pertama adalah perbedaan suhu atau delta T, luas penampangnya, dan juga tetapan konveksi atau H. Jadi rumusnya HA delta T ya, HA delta T. Nah, misalnya ya, ada lubang jendela luasnya 2 meter persegi, lalu suhu di permukaan jendela dan ruangan adalah ini ya, selisih suhunya ya 2,5. Jika koefisien konveksinya 7,5 kali 10 min 5, berapa laju kalor yang diterima oleh jendela ya. Rumusnya tadi HA delta T, hanya tahu, A-nya dimasukkan, delta T adalah selisihnya ya. Jadi hasilnya 3,75 kalori per sekon. Jadi lubang jendela itu dialiri kalor sebesar 3,75 kalori setiap detiknya. Nah, sekarang yang terakhir adalah radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara pancaran atau radiasi ya, dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi panas yang bergerak dengan cara radiasi itu dalam bentuk gelombang ya. Gelombang apa? Gelombang elektromagnetik ya. Karena gelombang ini bisa merambat di ruang yang hampa ya gitu. Nah, radiasi kalor tidak memerlukan medium atau zat perantara. Jadi tanpa zat perantara pun dia bisa ya. Nah, besarnya laju radiasi tergantung dari suhu benda. Yang kedua, luas penampang benda. Nah, ini ada istilah baru, tetapan Boltzmann atau sigma, simbolnya seperti ini ya. Ini sigma kecil ya, kalau sigma besar yang seperti huruf E itu. Nilainya ini ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8. Lalu emisivitas bahan ya, ini tergantung dari warna dan bentuk bahan ya. Kalau benda hitam kasar itu E-nya 0, kalau benda putih mengkilap E-nya 1. Nilai E antara 0 dan 1. Nah, laju kalor rumusnya ini ya, A Z ya, A sigma E T, luas permukaan benda, konstanta Boltzmann, ini adalah emisivitas, ini suhu dalam Kelvin ya, jadi suhunya dalam Kelvin. Nah, contohnya ini ya, misalnya permukaan kawat spiral lampu pijar 50 mm kuadrat, suhu kawat spiral ketika menyala adalah 927 Celcius ya. Jika kawat dianggap benda hitam, berarti E-nya 1, berapa besar energi yang dipancarkan lampu tiap detik? Jadi luas permukaannya 50 kali 10 min 6 meter persegi, suhunya dalam Kelvin 1200, E-nya 1 karena benda hitam, T-nya ada 1 detik. Kenapa 1 detik? Karena dipancarkan lampu itu tiap detik. Jadi tiap detiknya berapa? Itu artinya T-nya 1 ya. Ditanyakan berapa Q. Nah, Q per T-nya adalah ini ya, AZ ya. A-nya dimasukkan, sigma-nya dimasukkan, E-nya dimasukkan, lalu T-nya adalah ini pangkat 4 ya, pangkat 4. Hasilnya 5,88 Joule tiap sekon. Jadi tiap detik kawat spiral itu memancarkan kalor sebanyak 5,88 Joule. Nah, ini ringkasannya ya.
Ini untuk yang konduksi rumusnya Ka delta T per L. Untuk yang konveksi Ha delta T. Yang radiasi AZ ya. Ini sigma ya, ASET. Konduksi, konveksi, radiasi terjadi di benda padat, benda cair dan gas tanpa medium perantara. Nah ini ya, coba ini contoh dari dan aplikasi dari perbedaan kalor ya, seperti ini ya. Nah ini anak-anak, ini misalnya kompor ya, ini panasnya memancar dengan cara radiasi ya, radiasi. Lalu di sini airnya ini mengalami perbedaan panas ya, dari bawah ke atas. Ini airnya ini berputar ya, bergerak ini anak-anak ya. Ini namanya konveksi. Lalu tempatnya ini dari logam ini jadi panas dengan cara konduksi, seperti ini ya. Nah ini radiasi, jadi dari api tanpa medium ke tangan. Lalu ini adalah pakai besi, besinya panas ini ya, jadi ini kepanasan, ini juga konduksi. Di sini lewat udara ya, udaranya ini udara panas ini naik ya, udara panas baik naik ya, ini konveksi ya. Kalau udara ke atas dan mungkin ke samping ya, ini berarti radiasi yang ke sini, yang ke atas adalah konveksi gitu. Nah ini contohnya ya, terjadinya angin darat, angin laut ya. Coba bagaimana bisa terjadi angin darat dan angin laut. Anak-anak, nama angin itu adalah diambil dari nama asalnya. Jadi kalau asalnya dari darat namanya angin darat, asalnya dari laut namanya angin laut. Nah anak-anak, pada siang hari daratan dan lautan sama-sama menerima panas dari matahari. Nah daratan itu lebih panas dulu daripada lautan sekalian. Jadi ini panas dulu ya. Kalau kamu mendirikan air, yang panas pasti tempatnya dulu, bukan airnya ya. Setelah tempatnya panas, baru airnya. Nah, ketika darat panas, maka udara di atas daratnya tidak panas artinya, suhunya naik ya. Karena naik maka dia memuai. Karena memuai berarti massa jenisnya kecil. Karena massa jenisnya kecil maka dia naik ini. Jadi udara di atas darat naik. Lalu diisi udara dari sini yang tekanannya lebih tinggi ya. Maka ada perpindahan udara dari atas laut ini ke permukaan darat ya, karena ini adalah udaranya ini rho-nya kecil ya, massanya kecil, jadi dia naik, lalu ini besar menuju ke sana, bergerak ke sana. Sebaliknya malam hari anak sekalian, benda yang lama panas itu dinginnya juga lama, benda yang cepat panas juga cepat dingin. Jadi pada malam hari darat lebih dingin daripada lautan. Laut masih panas nah ya. Karena panas maka udara di atasnya ini akan memuai ringan, kemudian naik. Lalu dia diisi udara dari darat yang tekanannya lebih besar ya ke sini. Nah ini adalah angin darat pada malam hari. Nah ini juga sama ya, ini juga tempat untuk pertukaran kalor ya di rumah kita itu. Kalau misalnya dalamnya panas, luarnya dingin, maka udara akan bergerak dari suhu panas ke suhu dingin ya. Atau ini cerobong juga anak ya. Ini dibuat supaya panas ya. Ini kan cerobong ini kan membuat supaya asapnya jadi panas, jadi dia naiknya cepat ya, naiknya cepat, jadi ini cepat keluar. Nah kalau ini adalah contoh dari perbedaan panas tapi yang dipaksa ya, dipaksa keluar nih ya, panasnya dipaksa keluar oleh motor yang ada di sini ya. Ini juga contohnya secara radiasi ya, juga ini adalah contoh AC juga. Nah ini contoh yang klasik yaitu tentang termos. Nah, sekarang termos ini luar biasa ya. Di sini kita lihat ada karetnya ya, ini dinding bentuk kaca, ini ada ruang hambanya, ini ruang hamba ini. Lalu ini ada dinding luar kaca dilapisi perak ya, di sini ada lapisan perak di luarnya ini. Jadi ini ada lapisan perak, ini ruang hamba, ini tutup sumbat termos dari gabus yang tutup sini. Nah anak-anak, kalau ada air di sini maka airnya akan tetap panas. Kenapa? Karena panasnya tidak bisa keluar baik secara konduksi ya, konduksi itu tidak bisa karena di sini gabus ya, gabus kan termasuk isolator, jadi secara konduksi tidak bisa. Secara radiasi tidak bisa karena di sini ditutup oleh dinding kaca yang dilapisi perak ya, jadi dia mantul ya di sini. Secara konveksi tidak bisa karena di sini ruang hampa ya, jadi panasnya tidak bisa merambat dalam ruang hampa di sini ya. Jadi di sini panasnya tetap terjaga karena dia tidak bisa keluar lewat konduksi, lewat konveksi maupun radiasi yang tidak bisa ya, karena dilapisi oleh perak yang memantulkan kembali.
Nah, anak-anak, untuk latihan kamu kerjakan halaman 137, review 1 sampai 5 ya. Lalu halaman 140 nomor 9 dan 141 nomor 9 ya. Untuk nomor 4 ini rumusnya pakai ini ya. Aset tapi T-nya di sini T144 dikurangi T2 pangkat 4. Karena ada dua suhu yang diketahui. T1-nya lebih tinggi daripada T2.